masih mempertemukan kita di tempat ini, dan kita masih dalam pembahasan amanah. Amanah adalah sebuah sikap yang menjadi sifatnya orang beriman, dan kalau dia tidak amanah atau dia khianat, maka itulah sifat orang munafik. Maka amanah ini lingkupnya luas, bukan hanya sekedar amanah dalam memimpin, tapi juga amanah dari berbagai macam sisi. Dan amanah ini, kalau kita amanah, berarti kita telah memberikan sebuah kebaikan yang besar. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan amanah, kemudian Allah paparkan, wa idza hakamtum an tahkumu bil adl. Apabila hendak berhukum, hendaklah berhukumlah dengan adil. Ya, berhukum dengan adil di sini adalah kita berhukum tidak zalim. Itulah termasuk orang-orang yang amanah. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan yang semalam Ustadz, yang kita pertanyaan yang sempat tertunda adalah biasanya ada, ini mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada seorang yang akan meninggal dunia, dia memberikan amanah kepada mungkin adalah seorang laki-laki untuk menikahi anaknya. Dan karena untuk memberikan rasa bahagia kepada yang sudah sakaratul maut, istilahnya seperti itu, meninggal dunia ini Ustaz, dia iakan amanah itu, dan kemudian yang meninggal dunia tersenyum. Ini mungkin karena sinetron atau apa, tapi ya mungkin terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kemudian si anak laki-laki ini ketika tidak mengawini anaknya tidak amanah atau bagaimana Ustaz? Padahal dia tidak cinta. Si anak gadis pun ini tidak saling cinta gitu Ustaz. Tapi karena amanah ini, apakah ini akan diemban atau dilaksanakan atau tidak? Taib, ini masuk dalam wasiat. Wasiat itu ada hal yang kita bisa kerjakan, ada yang tidak. Wasiat yang tidak bisa dikerjakan adalah ketika kita melanggar syariat. Ya, kalau ketidakcocokan itu juga dia tidak cocok, maka bukan berarti dia tidak amanah, bukan berarti dia tidak menjalankan wasiat, tapi itu adalah sebuah hal yang kita harus juga hormati, hargai pilihan orang. Ya, jadi bukan berarti dia tidak amanah, walaupun orang tuanya sudah mewasiati bahwa dan ini ingin membuat bahagia orang tuanya. Ya, memang dari sisi pandangan orang tua itu memang masing-masing orang punya cara pandang masing-masing. Ya, jadi kita kembalikan, karena yang menjalani rumah tangga itu bukan orang tuanya, tapi adalah anak itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kalau itu mengenai anak, tapi biasanya ada semacam perkataan sebelum orang tuanya meninggal, ya Ustadz ya. Otomatis anak-anaknya ini akan menerima amanah dari orang tua. Misalnya Ustadz, ewan wa uma boloma Allah semua panggil, insyaallah Allah semua panggil. Tidak, so di ujung penyakit begini, kemungkinan besar ti papa ini mungkin Allah semua panggil. Mungkin ini biasanya kata-kata orang seperti itu. Dan ini saya mau kasih tinggal ini rumah, dia boleh mak poteli alimoli, dan anak-anak setuju itu. Nah, seiring dengan bertukarnya waktu, ada keinginan anak-anak untuk menjual rumah ini karena mungkin keterbatasan ekonomi. Apakah ini kemudian menjadi tidak amanah anak-anak ini atau bagaimana Ustadz? Iya, kalau mereka menjual berarti mereka tidak amanah. Tapi kita lihat dulu alasan mereka menjual dan alasan orang tua tidak menyuruh untuk menjual. Jangan sampai sama lo ilang bulu meta oke ingo. Dia bilang pada anak-anak jangan dia mau potong ngol ilang itu di balaka bait. Ilang lali pap. Ilang lo tahu itu uti. Jangan sampai seperti. Jadi
kita harus lihat alasan masing-masing. Ya. Jadi bukan berarti juga orang yang tidak menjalankan wasiat itu juga kita katakan dia tidak amanah. Ya. Jadi kita lihat dari sisi alasan-alasan dia. Ya. Dan sekali lagi wasiat itu bisa kita kerjakan apabila tidak melanggar syariat. Kalau dia melanggar syariat, walaupun dia wasiat, maka dia tidak boleh dikerjakan. Karena biasanya itu didengar oleh keluarganya, oleh tetangga, oleh sepupunya bahwa ada pesan dari orang tuanya jangan jual itu rumah. Tapi karena keterbatasan ekonomi, kepentingan yang sangat mendadak, akhirnya si anak-anak ini menjual rumah itu. Dan orang tetangga pada mencibir, Daulat ini mengoli apa yang terjadi. Akhirnya kan terjadi misalnya mereka malah jatuh susah dan seterusnya. Ini biasanya akan terjadi. Iya, kita harus lihat masing-masing alasan. Jadi dan kalau memang orang tua punya alasan yang kuat, maka jangan dijual. Cari barang yang lain untuk dijual, jangan jual itu rumah. Kita ke penelpon dulu, sudah ada yang di line telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kedua. Ya, silakan Mama Novi pertanyaannya. Ya. Begini Pak Ustaz, ini terjadi pada keluarga saya Pak Ustaz. Iya. Ada sepasang suami istri, tapi istrinya ini Pak Ustaz sudah sakit bertahun-tahun, sudah di tempat tidur Pak Ustaz. Terus dia bilang kepada suaminya kalau boleh kamu kawin lagi, dan dia tidak marah Pak Ustaz. Yang penting kalau dia sudah meninggal nanti kan ada yang mengganti dirinya. Iya, artinya dia maaf lalu tidak mau menikah ulang. Tapi suaminya ini tidak mau Pak Ustaz. Tidak mau? Tidak mau. Kalau kan istrinya ngomong begitu, tapi suaminya tidak mau. Tidak mau lagi Pak Ustaz. Tidak mau kawin lagi. Ya. Ya, apakah pertanyaan saya, apakah istrinya ini amanah karena suaminya menolak untuk tidak kawin lagi? Nah, maksudnya si istri sudah meninggal dunia? Belum Pak Ustaz, masih di tempat tidur, tapi sudah tidak, maksudnya suami yang ditanya amanah ya. Iya. Suaminya yang disuruh kawin karena dia istrinya sudah sakit. Sudah sakit-sakit. Ponikal ulang ya. Boleh apa kasihan Pak Ustaz. Tapi suaminya tidak mau menikah. Dia menyuruh suaminya untuk kawin lagi, tapi suaminya menolak tidak untuk kawin lagi Pak Ustaz. Ini menolak karena istrinya masih hidup atau mungkin sampai mati pun istrinya sampai mati pun dia tidak mau kawin, kalaupun istrinya sudah meninggal Pak Ustaz. Ya, itu pertanyaan. Pertanyaannya, apakah suami itu termasuk amanah, dan apakah suaminya ini berdosa menolak disuruh kawin oleh istrinya Pak Ustaz? Betul ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seorang suami yang ketika diperintahkan oleh istrinya untuk menikah, kemudian suami itu tidak menikah, bukan berarti suami itu tidak amanah, tidak menjalankan perintah istri. Tetapi yang berat itu adalah mencari karakter yang sama dengan istri yang pertama. Itu yang berat. Ya. Perempuan itu banyak, tetapi mencari karakter yang sama, yang mirip, yang yang sama dengan istri kita yang pertama yang berjuang dari nol, itu yang sulit. Apalagi akan menyayangi anak-anaknya. Rata-rata sekarang, mohon maaf ya, saya lihat orang-orang yang poligami, istri yang keduanya itu kadang mengkudeta istri yang pertama. Ya, istri pertama sudah mengizinkan dia menjadi istri yang kedua. Ketika dia sudah jadi istri yang kedua, apa yang terjadi? Istri kedua ini menyuruh suaminya untuk menceraikan istri yang pertama. Ya, jadi ini kan kasusnya sudah meninggal. Nah, kalau ini saya jelaskan yang belum meninggal. Nah, sekarang kalau seperti itu, biasanya suami itu, ya namanya suami begitu, suami itu otaknya jalan bagus. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu perasaannya yang jalan bagus. Ya, dominan, maksudnya dominannya perasaan. Iya, dominannya perasaan. Kalau perempuan dominan perasaan, laki-laki dominan pikiran. Iya, dominannya akal, itu maksudnya. Sehingga laki-laki itu tidak mau menikah bukan karena dia tidak mau menikah lagi, tapi
dia ingin mendapatkan, kalaupun dia menikah, dia ingin cari seperti istri yang sebelumnya itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu Mama Novi, bukan berarti mungkin dia tidak mau menikah, cuman memang agak kesulitan untuk mencari sosok seperti istrinya. Mungkin dia seperti, atau dia sayang sekali sama istrinya, dia tidak mau menduakan biar nanti Mbakku dapat di akhirat, mungkin seperti itu ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah si laki-laki ini apakah berdosa ketika, artinya begini Ustadz ya, ketika dia sudah mampu, kan pada posisi laki-laki itu akan berdosa jika tidak menikah. Nah sekarang istrinya sudah meninggal tapi dia tidak menikah, apakah dia akan berdosa? Karena ini kan sunnah yang harus ia kerjakan. Paham saya. Orang itu menunda untuk pernikahan bukan berarti dia tidak tidak melakukan pernikahan. Oke. Kita lanjut Ustaz. Iya, mungkin ada penelpon. Ada penelpon dulu, kita jawab pertanyaan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, yang di sini justru mungkin yang tidak amanah saya ya Ustaz, itu masalah rumah yang ada di kota, peninggalan dengan mantan suami yang sudah almarhum. Dalam hal ini saya yang menginginkan untuk dijual. Karena posisi rumah itu Ustadz sendiri sudah tahu ya Ustadz, bagaimana sekarang yang hanya ditinggali anak-anak dan juga ada kos-kosan di situ. Ustadz lebih tahu, lebih paham bagaimana dengan keinginan saya yang ingin menjual rumah itu, karena tidak dalam pengawasan saya secara langsung. Apakah saya termasuk yang tidak amanah? Karena memang pesannya dari si almarhum ini, apapun yang terjadi jangan pernah jual peninggalan beliau. Iya, begitu saja pertanyaan saya. Apakah saya yang tidak amanah itu berdosa? Karena alasan saya menjual itu karena posisinya itu Ustadz yang lebih tahu ya Ustadz. Iya. Iya, demikian pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kita bicara tentang masalah wasiat itu, wasiat suami ya kepada istrinya, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa wasiat itu ketika kita tidak kerjakan bukan berarti kita durhaka, tapi ada sudut pandang yang lain. Kalau saran saya, itu rumah jangan dijual, dan jangan juga dibuatkan kos, karena kos itu rawan, rawan prostitusi dan lain sebagainya. Jadi saran saya, dibuatkanlah tempat singgah kalau kita ke kota. Itu tempat singgah, kalau supaya daripada juga kalau ke kota tidak tahu mau tinggal di mana. Ada rumah orang di kota. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ditinggalin anak, ya suruh tinggal anak saja, aman ya, walaupun rumah itu besar, mendingan ditinggalin oleh keluarga atau keluarga, atau mau kasih sewa kepada orang yang misalnya berkeluarga, itu Ustadz berkeluarga dengan istri, ada yang begitu, yang berkeluarga, disewakan kepada orang yang berkeluarga, daripada yang jomblo itu karena kerawanan itu. Jadi itu saran saya, daripada kalau menjual itu memang tidak amanah, mohon maaf ya, tidak amanah. Memang dari sisi nafkah dia amanah, karena uang mungkin dikasih sama anak-anak, anak-anak dari suami yang pertama ini mungkin ya. Tapi dari sisi yang lain kita tidak amanah, karena kan ini dia sudah tekankan lagi, apapun yang terjadi jangan jual ini rumah. Apapun yang terjadi itu berarti apapun, kecuali memang alasan yang memang mendesak, kita harus jual. Kalau belum terlalu mendesak, kalau cuman alasan kekhawatiran itu, ya masih ada jalan yang lain. Jalan lain, ya itu rumah kita orang pakai, tutup. Kalau ada orang, kalau kita ke kota, kita pakai itu rumah. Kalau tidak, tutup lagi. Atau yang kedua, itu rumah seperti tadi Ti Bali bilang, ya dikasih kontrak sama orang-orang yang punya
berkeluarga. Ya, sudah ada beberapa alternatif ya yang kita tawarkan biar aman, ya, biar aman juga dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Allahu a'lam bishawab. Yang dikhawatirkan oleh mungkin ada sebagian orang juga mengkhawatirkan misalnya ada amanah, misalnya ada istrinya amanahkan, suami amanahkan kepada istrinya, yang apa tadi bele utia, tomaila tema tipe itu alio, artinya istri bersih tegang untuk tidak menjual. Akhirnya si istri pun meninggal dunia. Akhirnya anak-anak yang menjual, yang pegang teguh amanah adalah istrinya, tapi anak-anaknya tidak peduli. Ini bagaimana ini Ustaz? Anak-anaknya juga harus ditekan. Ya. Anak-anak juga harus ditekan. Ya, supaya juga dan harus dipahamkan. Cara menekan mereka bukan nanti harus kita marah-marah. Kita pahamkan bahwa ini rumah adalah pemberian orang tuamu, jangan dijual. Pemberian ayahmu jangan dijual. Ya, ini adalah tempat singgahmu kalau kamu ke kota Gorontalo. Kamu dari Bualemo ke kota, di sini tempat tinggalmu. Daripada ke kota cari tempat tinggal tidak tahu di mana. Nah, ini ada rumah pribadi yang kamu tinggali. Ya seperti itu. Dan sekali-sekali diperhatikan. Kalau perlu 1 minggu 2 minggu tinggal di situ. Ya, dan rumah juga itu walaupun indah, kalau tidak ditinggali oleh manusia itu cepat rusak. Ya, cepat rusak. Allahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat juga adalah malam yang penuh dengan amanah. Ya. Jadi sampai dengan besok pagi sebelum sholat Jumat juga adalah hari penuh amanah. Nah, kita jalankan amanah itu. Bagi yang sudah berkeluarga. Baik Ustadz, kembali ke pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa penanya yang lalu ya, Ustadz, yang menanyakan bahwa ketika ada orang yang menunjuk seseorang, kemudian orang tersebut tidak amanah, otomatis yang menunjuk pun ini dapat dosa. Betul. Bagaimana dengan masyarakat yang memilih seseorang tapi kemudian orang tersebut tidak amanah? Apakah masyarakat yang memilih juga dapat dosa? Oh jelas, kalau itu jelas dia akan dapat dosa kalau dia memilih orang yang tidak amanah. Makanya kalau mau pilih memilih orang itu harus dilihat juga dulu. Dilihat karakternya. Jangan cuma karena mohon maaf bibit, bobot, kualitasnya harus dilihat ya. Jangan sampai. Jangan cuma gara-gara uang 50.000, 100.000. Ya. Itu kita hati-hati. Karena kita akan terlibat di dosa itu. Itu yang saya khawatirkan ya. Iya. Jadi jangan sampai karena uang 50-100.000 pemilih tidak amanah. Pemilihnya yang tidak si yang dipilih tidak amanah, kita akan masuk adalah orang yang memilih dan dapat dosa juga. Dapat dosa. Ya. Itu masuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Jadi tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi cari orang yang memang kita tahu amanah, karakteristiknya sudah jelas, kita sudah tahu. Salah satu yang akan tidak amanah itu kalau disebakasi doi. Apalagi soba melamai de minuman. Ya. Itu sudah jelas. Kalau sudah begitu sudah jelas itu. Malam pemilihan melamai de minuman anak boleh ini. Yang begini yang harus dipertanyakan ya Ustaz ya. Pemberian siraman ulang ya. Tapi ada yang mengatakan ada uang ada suara. Kalau tidak ada uang tidak ada suara. Iya, tidak apa-apa itu ya. Jadi dalam artian kita harus lihat mana yang kita harus wajar untuk kita pilih. Artinya memilih yang terbaik dari yang terjelek. Artinya udah pilih lo tapi pilih lati, orang odoile be pilih Allah. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati memilih, apalagi kita dekat lagi tanggal pertengahan bulan ini akan ada pemilihan pemungutan suara ulang. Ini harus memilih yang terbaik lah. Hati-hati dapat pemberian siraman ulang. Disiram lagi. Jadi hati-hati karena jangan sampai suara kita dijual dan kemudian orang yang kita berikan suara tidak amanah, kita yang akan dapat dosa sama-sama. Karena wala ta'awanu itu Ustaz ya. Al-itsmi wal udwan. Baik, penelpon yang selanjutnya kami mengundang di line telepon, mudah-mudahan masih bisa mendengarkan kami. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini kan musim pesta juga ini Ustaz ya. Biasanya ada orang yang pergi ke pesta Ustaz ya. Ada orang yang tidak pergi tapi dia titip amplop. Misalnya Ustaz pepangatan pemelatih di pesta itu Ustaz ya. Nah karena Ustaz tidak, biasanya kan ada orang yang tidak tulis nama. Nah dia tidak tulis nama. Akhirnya
Ti Ustadz pergi ke pesta, Ti Ustadz tidak bakas, tapi Ti Ustadz bakasnya masuk itu envelope juga tidak tertulis nama. Jadi orang tahu Ti Ustadz yang bakasnya, padahal ini orang yang ada amanah dari orang lain yang dia disisipkan. Nah, ini bagaimana Ustadz? Apakah Ti Ustadz bilang, saya kan sudah menyampaikan dan saya sudah ada, benar saya tidak bakas, tapi orang melihat bahwa Ti Ustadz yang bakas. Ini bagaimana Ustadznya? Berarti dirinya yang bermasalah. Berarti kalau dia sudah amanah menyampaikan amplop orang lain, ya. Tapi kalau dirinya ya harus dipertanyakan, ya. Kan dia diundang, dia datang ke sana. Kalau dia tidak duduk, kasihannya tidak apa-apa. Artinya kan dia tetap pada posisi tidak salah dan tidak. Kalau menyampaikan amplopnya itu dia amanah. Amanah kan disampaikan, iya. Dan dia tidak memberikan amplop karena orang Sulia kemarin coba amplop sudah so ente punya ini anak pakai. Berarti bertopeng sama orang lain punya kalau begitu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, semoga pada malam hari ini semuanya pada sehat walafiat dan senantiasa memegang teguh amanah. Masih banyak perbincangan kita terpaut dengan amanah ini, dan amanah sebagai kita pun adalah pewaris amanah itu. Betul. Artinya ada amanah dari sisi agama yang harus kita amanahkan kepada anak cucu kita. Artinya begitu Ustaz ya. Jadi untuk mengodla amai kita orang dibina, diamanahi untuk sholat. Jadi kita pun sebagai anak mengamanahkan kepada anak-anak kita untuk tetap sholat, misalnya melanjutkan kewajiban ini. Betul. Tapi kalau terputus sama kita berarti terdapat dosa karena kita tidak memegang amanah. Seperti Ustaz betul. Karena ini turun-temurun ini mengenai agama kita. Karena kalau saya lihat, okelah anak-anak kita ini matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, tapi ilmu yang wajib untuk dia dapatkan dari seorang orang tua adalah agama itu. Betul. Akidah itu. Betul. Makanya kami di Cahaya FM bersama-sama orang tua untuk sama-sama kita meneruskan amanah ini. Jadi butia tilangkulele mohima isa adalah satu bentuk amanah kepada kami di Radio Cahaya FM juga di Ustaz untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau tidak kita sampaikan, tidak ada guna. Ini radio ambillah tidak memberikan amanah. Ini ya saya takutkan. Mapota pula ada dosa Ustaz kalau tidak ada. Kalau misalnya pada malam Jumat ada, malam Minggu Poli tidak ada. Saya tidak amanah itu di malam Minggu itu saya ini memang bukan jadwalnya. Ditolong to kopi hulu kadang ada tidak amanah quality. Bukan tidak amanah kan, tidak bisa saja itu karena sibuk. Ya kita ke penelpon yang sudah ada di line telepon di 085171664999. Assalamualaikum. Aduh, tidak bersuara. Ya, baik. Sudah mau jam 7 Ustaz ya. Kita masih ada kegiatan Ustaz juga pada malam hari ini karena masih banyak undangan-undangan pesta ini, apalagi habis Idul Adha seperti ini. Banyak sekali yang harus dihadiri. Insyaallah kita doakan para yang sudah menikah, kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Mengemban amanah karena diamanahkan oleh orang tuanya. Ada anak yang sudah disekolahkan oleh orang tuanya luar biasa, sampai profesor doktor, kapan pun setinggi-tingginya, tapi sudah menikah diserahkan kepada suaminya yang langsung. Tapi kita ke penelpon terakhir. Ya, assalamualaikum. Guru, Ustaz, langsung pada komentar, ini sekedar komentar. Amanah ini yang terbaik, maksudnya semuanya itu menuju yang terbaik. Tapi ternyata ada pertanyaan di belakangnya. Yang terbaik sudah diketahui, amanah ini untuk menuju yang terbaik. Kelakuan yang terbaik atau perilaku yang terbaik. Tetapi mengapa tetap ada yang tidak melakukan amanah itu? Tetap ada timbulnya
oh dia itu tidak amanah, oh ini bapak tidak amanah, Iya. ibu tidak amanah. Ya. Itu kenapa seperti itu, kan sudah diketahui bahwa amanah ini yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ya. Tetap timbul kira-kira ada apa sebenarnya dan Ya. sebab akibatnya apa, Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab Ustaz sedikit ya. Iya. Ini sama dengan ketika masih mahasiswa. Teriak tentang kebenaran, teriak tentang suara kebenaran tentang bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketika dia mahasiswa, kemudian dia terpilih jadi anggota DPRD, dia lupa akan suaranya kebenaran itu dulu. Dulu mereka pemberontak, mereka menyuarakan kebenaran, tapi ketika sudah duduk pada posisi, kenapa pertanyaan seperti itu? Itulah dunia, ya Ustaz ya, terpengaruh terpengaruh oleh hingar-bingarnya dunia. Iya. Makanya Allah mungkin sudah mengingatkan kita jangan sampai tergoda. Iya. Ya Ustaz ya. Iya. Ya tetap Ustaz. Ya, yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa manusia itu kata Allah apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi dua sifat manusia itu, ada fujur, ada takwa. Jadi kalau yang tidak pada dengar itu dia fujur. ya. Kalau dia poli baik, DP jalan ke hidayah, berarti dia takwa. Jadi itulah manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun. Ya. Yazidu bit ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau dia amanah berarti dia imannya naik. Kalau dia tidak amanah, imannya turun. Ya, begitu. Itu. Jadi itu keimanan. Jadi Allah sudah abadikan itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu jadi Rasulullah juga mengatakan apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dia takwa, dia tak ikut dengan taat. Ya. Dan Betul. kalau dia fujur, dia tak ikut dengan fulus. Baik, kita akhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada hari Senin insya Allah Ustaz ya. Ya, baik. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam acara spesial persembahan Radio Cahaya FM bersama saya Tibali Isi dan juga Pak Ustadz Robianto Ibrahim. Alhamdulillah adalah kata terindah untuk kita ucapkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak pernah putus Allah memberikan nikmat itu. Apapun kondisi yang kita rasakan, kita selalu berucap syukur Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, pasti Allah akan tambah. Jadi Alhamdulillah kita sudah bersama Pak Ustadz pada malam hari ini. Spesial kami persembahkan malam ini kepada saudara-saudara kita, Ustadz Todolo yang lebih kompeten untuk bisa memberikan semangat kepada para caleg-caleg kita yang sementara berjuang berdoa bersama rakyat, insyaallah. Todolo Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Dan ini malam, bukan minggu tenang ya, minggu tegang. Malam akhir ketegangan. Ya. Dan ini insyaallah yang sementara bertarung, bertarunglah yang sehat.
Insyaallah. Jadi pertarung yang sehat itu Supaya DP hasil Allah mau bikin sehat. ya betul. Kalau bertarung dengan cara yang berkah, hasilnya juga berkah. Berkah. Iya. Tapi kalau bertarungnya sesuai dengan yang kita inginkan, bukan yang Allah inginkan, kadangkala bukan dengan cara yang berkah. Iya, artinya kalau kan Allah sudah perintahkan, kalau kita menyandarkan sesuatu selain kepada Allah, berarti kita akan kecewa. Ya, nah. Ya, Allahus Samad. Ya, betul. Begitu. Jadi kita bergantung kepada Allah, tetapi juga butuh usaha. Iya. Usahanya bukan nanti serangan fajar. Nah, kalau habis serangan fajar, serangan jantung. Namailah pertama tuh butuh usaha. Ya. Artinya sudah selesai ini usaha-usaha mereka ikhtiar dari pagi, siang, sore dan malam, kampanye dengan semua dinamikanya, dengan semua warnanya. Nah, insya Allah pada malam hari ini adalah mungkin semua pada berdoa. Ya, tinggal doa yang mana yang akan diijabah oleh Allah. Semua diterima oleh Allah mungkin Ustadz ya. Ya, betul. Cuman ada yang tertunda atau akan mungkin ada yang akan menjadi amalnya. Ya. Jadi berdoa itu kan 3. Pertama, Allah kabulkan doanya. Yang kedua, Allah jauhkan dia dengan keburukan. Jadi dia minta misalnya dapat rezeki, tapi tidak dikasih rezeki, tapi Allah ganti dengan dijauhkan dari keburukan. Jadi bisa saja kalau misalnya tidak mau terpilih, mungkin Allah jauhkan dia dari itu, keburukan. Dari keburukan ini, jangan sampai dia justru dipilih kemudian akan ada hal keburukan yang akan terjadi. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada hikmah. Ya. Yang ketiga, itu akan menjadi investasi dia di akhirat kelak. Insya Allah. Jadi 3 itu kalau kita berdoa. Ya, jadi yang penting ketika kita sudah berdoa, kemudian kita memberikan semacam rezeki, berbagi rezeki lah. Ya. Dalam istilah ikhlas kita sudah berbagi kepada masyarakat. Terserah ini semua saya berikan atas saya sandarkan kepada Allah. Mau pilih saya dengan tidak terserah. Ini semua saya rezeki Allah, silahkan. Ya, begitu. Dinikmati dan saja. Tidak perlu kita harus galau, ya. Dan ini masalah jabatan begini, masalah yang sangat berat. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak juga, semakin lama dan semakin banyak juga hisabnya. Jadi ada ureken oleh Ustadz. Ya. Jadi akan susah. Oleh sebab itu, ya kalau kita ditakdirkan untuk diberikan amanah, berarti jalani amanah itu dengan baik. Amin. Ya. Tapi kalau tidak ditakdirkan kita mendapatkan amanah begitu, kita harus berpikir positif. Ada nilai positif lain yang akan Allah berikan. Itu yang maksudnya ya. Betul. Jadi ada nilai positif yang lainnya. Jadi kalau tidak jadi bukan berarti itu artinya bukan di situ kita punya rezeki. Ada tempat lain. Karena jabatan itu butuh rezeki, tidak ada butuh pintu-pintu rezeki. Jadi dan itu kita harus imani itu. Jadi bertarung begini, keimanan yang harus ditinggikan. Ya. Jadi kalau kalah kita harus siap. Ya, harus siap dengan segala sesuatu. Makanya kalau ada istilah teman saya, kalau mau jadi petarung itu dia harus punya 2 nyawa. Tidak boleh 1 nyawa. Ya, 2 nyawa itu maksudnya bagaimana? Dia harus siap dengan nyawanya yang ada dan nyawanya dia pada saat kalah. Ya, yang mempertahankan nyawa pada saat kalah itu yang susah. Ya, apalagi yang incumbent. Itu agak susah. Ya, dia tidak bisa tidur. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan kita bisa berbagi di 085171664994. Sekali lagi 085171664994. Anda bisa gunakan untuk menelpon berdialog langsung dengan Ustadz. Tanya Ustadz mengenai kemungkinan ada yang bertanya seperti ini, Ustadz, jika ada di Facebook misalnya, di media sosial lah sesebutnya seperti itu, kemudian bahas status, kapan pol ini serangan fajar ini tidak datang ini, bosok tidak pilih kita ini. Ini bagaimana ini Ustadz? Apakah ini dosa atau apa ketika dia mengubar hal-hal seperti itu, atau ini hanya sekadar permainan saja? Iya, begini ya, serangan fajar itu jangan kita terlalu berharap dengan uang haram. Itu uang haram. Maksudnya uang haramnya dari sisi apa? Kalau kita ambil uangnya, baru kita tidak pilih orangnya. Yang kedua, sekalipun kita pilih orangnya, itu juga haram. Karena apa? Karena dia
menyogok kita untuk memilih dia. Ya, itu yang diharamkan. Ini harus dicatat baik-baik. Ya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa orang yang menyogok dan disogok itu dapat dosa. Tidak ada. Tapi yang dalam hadis itu bukan dapat dosa, tapi masuk neraka. Jadi ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi orang yang menyogok dan menerima sogokan finnar, ya, di neraka. Ya. Kan barusan tadi saya bahas status. Kalau orang yang salah memilih imam, dia akan galau 5 waktu. Kalau dia salah memilih pemimpin, akan galau 5 tahun. Benar itu benar. Jadi kita harus berhati-hati. Apalagi Ustadz belum mau amina tato limoli. Artinya mau amai tato mau itu limoli, yang putih dia terima, yang hitam dia terima, yang merah dia terima, yang kuning dia terima. Pokoknya diterima semua. Yang abu-abu dia terima. Dia terima semua. Akhirnya dia tak dumpul itu malam. Dan akhirnya dia katakan waktunya untuk membakar. Biasanya kan orang cuma jaga bakar. Nah, sekarang ini bagaimana Ustadz? Ya tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ya. Kita pilih dia dan kita tidak pilih dia tetap haram. Karena kalau kita tidak pilih dia berarti kita dua dosa. Menipu dia, yang kedua kita makan uang yang dia sogok. Kalau dia bilang kapan lagi kita orang mau bakal ini para alek caleg, kalau misalnya orang sudah gak dapat akal, artinya begitu Ustaz. Ya, jangan ikut-ikut akal ya. Kalau orang berbuat dosa jangan juga kita ikut dosa. Ya, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik begitu. Orang kasih, ada istilah dalam saya pernah baca tadi bahwa yang dia kasih orang mau makan 1 hari. Ya. Tapi yang orang pilih dia 5 mau tahun. makan 5 tahun. Ya. Itu. Dan ente galau 5 tahun bro. Kalau ente salah pilih bukan dia selesai. Ente batuntut dia bilang kawan kan kita suka sedawan. Jadi jangan terlalu banyak bicara. Jadi kalau misalnya kita orang tidak terima apa-apa, kita ikhlas mau tusuk atau mau pilih, besok-besok kita orang ingin bertanya, Pak bagaimana tuh orang berjalan kapan? Dia bisa menjawab. Tapi kalau misalnya dia boba terima doi pasti dia, tapi kita ke penanya dulu sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua Pak Ustadz, Pak Guru. Pak Haji ya. Iya. Alhamdulillah, insya Allah besok ini memang kita ada pesta besar, pesta demokrasi. Alhamdulillah yang sudah dibahas sekarang. Cuma sampai dengan sekarang itu sesuai survei, ada kurang lebih 15% orang yang belum menjatuhkan pilihannya. Karena memang belum ada orang yang tepat yang akan dipilih, baik di tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan pemilihan pilpres dan lain-lain. Cuma sebaiknya Ustadz kira-kira kalau bisa, kan di agama kita ini dari hal kecil sampai apalagi hal memilih pemimpin ini kan harus ada panduannya seperti apa. Betul. Ya paling tidak kita sebagai umat Islam paling tidak dikasih gambarannya kriteria pemimpin yang harus kita pilih, karena kita ini pesta demokrasi ini kan kita akan memilih pemimpin. Justru itu yang kami harapkan, ada pencerahan dari Pak Ustadz. Kalau ada kemiripan dengan Al-Quran, petunjuk agama kita, orang seperti apa yang sebaiknya kita pilih. Itu yang kalau boleh dibahas pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kira cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu lolo mola Ustaz. Tapi lolo beting. Begini ya, sebelum saya jelaskan, kalau ada kemiripan yang saya jelaskan, bukan berarti saya memilih kepada figur itu. Secara kebetulan akhlak itu ada pada dia. Jadi bukan berarti ti Ustadz mah panah-panah kampanye mamingku tenang, mamingku tenang Ustadz bodoh kok mau kampanye. Jadi saya bukan kampanye. Kan ditanyakan oleh Pak Haji kriteria dalam Islam. Jadi yang pertama, kriterianya adalah dia merasa bahwa dia sebagai pemimpin itu pelayan umat, pelayan rakyat, bukan minta dilayani. Seperti kasusnya seperti yang terjadi dalam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal dengan pemimpin yang hebat. Kenapa hebat?
Karena beliau bukan mempergunakan alat negara, tapi beliau mempergunakan milik pribadi untuk negara. Ya, kalaupun dia pakai alat milik negara, suatu ketika ada seorang tamu datang kepada dia. Kebetulan waktu itu dia pakai lampu botol. Dia tanya sama orang tamu itu, ente datang sama saya kepentingan negara atau kepentingan pribadi? Ya, dia bilang kepentingan pribadi. Ini lampu botol milik negara, saya harus matikan karena Anda datang ke saya kepentingan pribadi, bukan kepentingan negara. Betul. Ya, dia matikan itu lampu botol karena dia dibayar oleh negara kan. Begitu, ya. Jadi dia tanya dulu, jadi tamu ini tujuannya apa? Mau kepentingan pribadi atau kepentingan negara? Kalau kepentingan pribadi dia kasih mati nih, tapi kalau kepentingan negara dia pakai. Iya. Jadi dia merasa bahwa dia pelayan umat, pelayan rakyat, bukan minta dilayani oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik yang paling mendasar adalah dia orang bertakwa. Kalau dia orang bertakwa jelas, ya, dia bertakwa jelas. Adzan berkumandang dia sholat, tidak menunda-nunda sholat. Ya, itu pemimpin, karakter yang memang sebenarnya. Kalau saja Allah dia langgar, bagaimana lagi kepada amanah rakyat? Ya, kalau saja perintah Allah, amanah Allah, perintah Allah dia lalaikan, bagaimana dengan amanah rakyat, amanah negara? Itu. Yang ketiga, sebagai karakteristik sebagai seorang pemimpin, dia harus memang pemberani. Ya, karena namanya pemimpin. Jadi pemimpin itu dia mampu memimpin. Kalau dia tidak mampu memimpin, berarti dia bukan pemimpin. Ya, jadi dia harus jadi pemimpin, punya karakter pemimpin. Dia jiwa leadershipnya ada. Ya, leadershipnya ada. Jadi sehingga dia punya wibawa, punya harismatik. Ya, harismatik itu penting, wibawa. Harismatik itu bukan berarti dia harus ditakuti, bukan itu. Tapi apa? Harismatik itu adalah walaupun orang yang lebih tua dari dia punya wibawa. Itu harisma. Jadi beda antara ditakuti dengan punya harismatik. Kalau punya harismatik, mau orang di bawah umur, orang di atas umur, tetap dia punya wibawa sama orang itu. Yang berikutnya, hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pemimpin, ya, dia sebagai seorang pemimpin, dia senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Ya, kadangkala orang ketika dia masih mau ingin dipilih, dia memperlihatkan dia dengan rakyat. Pas sudah terpilih, kadangkala dia mendahulukan kepentingan pribadinya. Nah, jadi harus dilihat bahwa dia mendahulukan kepentingan rakyatnya. Itu beberapa ciri khas yang kita mestinya pilih. Jadi ada juga yang mengatakan kita juga harus mencari pemimpin yang sudah mumpuni. Artinya supaya dia memempehu botite ya. Artinya itu Ustadz ya, ada betul. Yang bilang seperti itu. Artinya kita orang memimpin pemimpin yang sudah punya. Artinya kalau misalnya dia orang yang tidak punya apa-apa, kemudian kita pilih, dia datang cuma untuk mencari di situ. Apakah ini benar atau tidak selamanya seperti itu? Begini ya, alangkah lebih bagusnya memang orang punya dari sisi sudah mapan materinya, mapan materinya, sehingga tapi sebenarnya juga namanya juga uang, walaupun dia sudah mapan. Justru yang mapan pun berbahaya kan? Karena itu sangat berbahaya. Jadi namanya uang itu kadangkala, makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Likulli ummatin fitnah wal fitnatu ummati amma al-mal. Ya, setiap umatku akan mendapatkan ujian, dan ujian pada umatku itu apa? Harta. Ya, uang. Kadangkala orang bisa ternina bobokan hanya dengan uang sedikit. Jadi hanya dengan serangan fajar. Jadi ini pentingnya kita harus perhatikan pada saat kita harus mau memilih pemimpin, kita harus memang lihat karakter dia sebagai seorang pemimpin yang dia bukan mata duitan. Dia orang walaupun kita semua butuh uang, tapi bukan berarti kita harus memilih orang yang memang dia selalu
memperhatikan uang terus. Orang yang memberikan dengan orang yang diberikan sama-sama mendapatkan dosa dan masuk neraka. Iya. Jadi dia tidak dapat dosa, masuk neraka. Bagaimana dengan nasib orang yang cuma menjembatani? Oh, sama. Sama. Dia wasilah kepada keburukan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu di atas dosa. Ya. Jadi tolong menolong di atas orang terjerumus ke dalam api neraka. Misalnya garulta mah mengohi-ngohi pohia malem itu orang yang bakase, kemudian yang bakase ini dekat dengan petugas. Petugas karena DP sudah biarjo. Biasa tutup mata. Masuk neraka semua itu. Jelas. Iya. Semua rata itu. Jelas, iya. Yang membiarkan, yang memberikan, yang menolong, berarti mereka bersekutu dalam keburukan. Dalam keburukan. Ya, dan ini sangat berbahaya. Dan orang kalau sudah menyogok, yakinlah itu tandanya bahwa dia tidak mampu memimpin. Ya, dia tidak mampu memimpin. Dan sama dengan orang begini nih. Orang kalau menggibah, ya, itu tandanya dia tidak mampu bersaing. Ya. Kalau dia orang bertarung, kalau dia sudah basalem, ya, menyogok, itu artinya dia tidak mampu bertarung. Dia bertarungnya lewat jalur itu. Baik. Jadi kita sepelekan dulu ini para caleg-caleg, kita doakan saja mereka insya Allah diberikan kesehatan. Kalau kita doakan terpilih, ya mungkin semua terpilih kan, tidak mungkin kan. Yang kursi di Bualemo misalnya cuma 25 kursi, yang sudah calon sudah lebih dari 300 orang, otomatis tidak semua akan terpilih. Kita doakan saja mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kita ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya melenceng dari yang sementara dibicarakan. Iya, silakan. Iya. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana pertanggungan hutang yang ayahnya itu sudah meninggal, tapi hutangnya itu hutang ini yang invest, Ustadz. Iya, itu yang disuruh tanya oleh seseorang, bagaimana katanya kalau ayahnya itu meninggal sementara masih berhutang sama orang lain, bukan di bank, Ustadz. Oke, ya, bisa dipahami. Ya, begitu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa ahli waris itu bukan hanya memperhatikan harta, tapi diperhatikan juga hutang. Namanya hutang tetap harus dibayar. Iya. Dan warisan itu namanya dia warisan setelah dipotong dengan hutang. Jadi jangan dulu bicara waris. Tanya dulu di mana hutang-hutangnya. Setelah itu hutangnya sudah jelas, hartanya dijual. Atau kalau dia ada simpanan, ambil, bayar itu hutang. Sisanya baru bicara waris. Nah, sekarang hutang ini bukan pada posisi bahwa mungkin ini cuma prediksi saya karena ini hubungan dengan yang invest kemarin ini, Ustadz, ya. Mungkin pada posisi bukan bapaknya yang utang. Bulotip medoi, bukan seperti itu. Bahwa ada orang yang datang kemarin, apa anak pedoi ente anak yang mau invest pak ente, ente silahkan putar dan lain-lain. Kemudian akhirnya bangkrut. Nah, apakah ini ini sudah masuk hutang atau tidak? Oh, tetap hutang. Hutang ya? Tetap hutang. Karena kan orang menginvestkan itu kan dia tidak tahu. Kalau seandainya dia tahu, dia tidak mungkin dia invest. Seandainya dia tahu itu hukum. Ya. Jadi tetap itu hutang. Ya, hutang dan harus dibayar. Ya, harus dibayar. Ya. Dan hutang itu kata Nabi Muhammad SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdi'an. Jadi jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung sampai dia menyelesaikan hutangnya. Jadi kalau ada ruh yang gentayangan, diantara sebabnya karena apa? Karena dia tidak membayar utang. Karena bisa saja dia beralasan, wah kan dia pernah bulotado itu, ya menghilamna nak mempo bulotado itu. Iya, karena di otaknya orang yang bakasih uang itu, dia pingin uangnya itu bertelur. Ya, karena minimnya dia dalam ilmu agama. Ini bukan batur tapi babera. Iya kan harapan dia. Kenapa saya pakai uang 1 juta, saya bayar invest. Kan DP tujuan itu kan tidak mungkin 1 juta cuma dia mau kasih begitu. Tujuannya pasti dia akan bertelur itu uang. Hanya babera.
Iya. Itu kan tujuannya. Mana ada orang mau kasih uang 1 juta cuma-cuma begitu. Ya, jelas tujuannya itu. Ya, karena dia sudah percaya sama orang ini dan kemudian ternyata yang dikasih bukan invest, bukan forex, maksudnya bukan forex, tapi forex yang yang tidak sesuai dengan syar'i. Itulah yang membuat orang ini kalah dan dia bangkrut, dan itu yang harus dia selesaikan. Jadi semua pembicaraan itu harus dia selesaikan. Jadi hutang sekali lagi, dan ingat bahwa ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Satu halaman, ya, satu halaman yang berkaitan dengan hutang piutang. Naam. Ya, kita tanpa sadar waktu kita sudah selesai. Insyaallah kami sampaikan pula bahwa kadang bahwa dialog kami malam ini bisa kami putarkan kembali besok subuh. Setelah subuh di jam-jam 5:30 kita putarkan kembali. Jadi untuk para pendengar jangan menelpon karena ini hanya sebagai siaran ulang saja. Kalaupun mau bertanya di WA saja, di chat saja supaya kalau misalnya kalimat telepon jelas tidak diangkat, kalau di WA kan pasti kita akan baca dan kita akan bahas. Insyaallah. Jadi kami mohon maaf misalnya pada jam 6 atau 5:30 pagi itu terputar kembali ini program. Ini hanya untuk mengisi kekosongan daripada cuman kita dengar sambil setelah sholat subuh kemudian kita ingin menambah wawasan Islam kita, ini kita putar kembali. Demikian dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam hari ini kita masih dipertemukan dalam program Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu azan Isya. Dan jarang-jarang orang ini baku dapat dengan Ustadz di malam Jumat, karena biasanya kalau malam Jumat itu Ustadz paling sibuk. Tapi alhamdulillah malam hari ini tiba-tiba saya di WA 20 menit lagi ke radio, berarti alhamdulillah, saya bersyukur itu. Alhamdulillah, salawat dan salam pun tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga curahan rahmat yang kita senantiasa limpahkan kepada Rasulullah akan melimpahkan rahmat juga kepada kita sekalian. Apalagi pada hari Jumat, kita sudah memasuki Jumat, berarti kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung saja kepada Pak Ustadz untuk melanjutkan topik pembicaraan kita, dan kalaupun ada pertanyaan yang keluar dari tema yang kita bahas, kami tetap persilakan untuk kita sama-sama bisa bahas bersama. Jadi penelpon ini tidak hanya penanya, bisa juga sebagai narasumber untuk bisa sama-sama dengan Ustadz memberikan jawaban-jawaban, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung kepada Pak Ustadz. Dulu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan kita kemarin masih membahas tentang racun hati, yaitu kathratu at-ta'am, banyak makan. Dan makanan ini hal yang menjadi sebab Allah menerima atau menolak doa kita. Ya, suatu ketika ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang yang memakai pakaian yang haram. Dia memakan makanan yang haram. Seluruh apa yang ada pada tubuhnya itu dari yang haram.
Ya, hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, bagaimana mungkin doa seorang hamba akan diterima oleh Allah, ya, kalau mat'amuhul haram wa mashrabuhul haram wa ghudhiya wa malbasuhul haram wa ghudhiya bil haram, wa kaifa yustajabu lah, ya. Jadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya. Bagaimana Allah akan mengabulkan, mengijabahi doa kita? Ya, ini diantara sebab makanan itu adalah hal yang sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, kembali kepada moderator. Iya, kembali kepada moderator. Mau halingnya adalah tiano itu Ustaz. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haram ini akan menjadi penghalang dari segala sesuatu yang berkah buat diri kita. Kemudian ada pertanyaan yang muncul, Ustaz. Bahkan ada orang bertanya begini, bagaimana dengan orang yang bersumpah, haram lo mau, haram ait. Apakah haram di sini, haram apa maksudnya ini? Ini apa namanya? Itu penekanan ya? Bahwa itu betul-betul ini, ya. Kenapa jadi dia sampai bilang haram? Betul-betul padahal haram. Dia bilang haram itu maksudnya dia bilang begini, haram kalau saya bohong, begitu. Oh, begitu maksudnya. Anuan mengakali berarti haram itu. Oh iya. Tutul mati Ustadz mau namai haram lo mau. Kita ke penanya dulu yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua loh. Baca hidup Pak Guru, ada dua macam pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Hati-hati mempunyai harau mehdolomo. Jauh. Di antara anak yang 5 orang ada yang satu yang tidak suka dia kelakuan. Iya. Dia tidak latihan anu wulu, anu binama latihan, ngompe mama tiang mau separing mau latihan Pak Guru. Odita. Boleh putulian Odita. Kata Pak Guru, dia tinggal 5 tahun ya lah bertiama nama bertiama raja salah. Jo. Patah tinggal 5 tahun ya lah ti mama nam jalati ya. Mile maapu. Amil maapu. Jo. Malati maapu ampun mo ya sa lipola di rumah foto ujau tu dalam mengubla. Odita. Ketere matalati ampun malati bahasa di mapo janji malati ya. Jauh, karena buti umongudla buti dia malolo hulato uton biar mau nade lipu alo dia bomongudla bot weu. Odita baik. Jauh. Betul anu bina malati baca mapo bilo mama sparing Pak Guru mati ngale molo lati. Artinya mati Mas Satya kan mau nak mai malo hile maapu. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya teh itu yang kedua Pak Guru baca bukti awal amuluhe ngutara lain. Jauh. Baca tara lain bukti ya mau karaja Pak Guru tu bangunan. Jauh. Pertama yang mau buli-buli mai Pak Guru tu kios ati. Jauh. Aku patah betul tadi malam itu doi. Oh iya bawa motor yang bukti wala alat ya bukti tabu hati. Artinya kan dalam sebuah rumah tangga itu kan tetap ada hal-hal seperti itu. Jangan mengarati. Bahwa itu kabar. Terima kasih. Dengo Pak Guru, artinya beco dari Fatimah dari Matala Tiano ya utin go hilang moti bebas. Jadi papan amir bele. Mata tawa mo hemo kacau rumah tangga hepoto. Mama hemo itu mah Pak Guru mak doi mah hemo itu mah Pak Guru patah ora latih mah hele tori. Iya. Anu doi kata si Muhimah doi ada berarti ada uang abang bisa ya. Iya. Oke. Bahwa itu kabar, terima kasih. Banyak kali mabrahelu majo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin ti Ustadz kurang tangkap karena memang ti Ustadz ini orang Gorontalo asli. Tapi kalau bahasa Gorontalo yang paling dalam begini agak kebingungan ti Ustadz. Ya, betul. Karena beliau ini lama di luar daerah, lama di kota, bahkan lama di bertugas di luar daerah. Nah ini Ustadz pertanyaannya tidak dalam bentuk pertanyaan sih sebenarnya, tanggapan Ustadz saja. Ada anak yang tidaklah kita sendiri punya anak, kemudian anak ini sering nakal terhadap kita, tapi kemudian suatu saat dia sadar diminta maaf. Nah sebagai orang tua apakah kita memaafkan?
sementara kita sudah sangat benci, apakah kita memaafkan atau ya sudah engkau mati hilamu? Begitu Ustaz. Taib. Sejahat-jahatnya singa tidak akan memakan anaknya sendiri. Itu singa. Ya, jadi bukan berarti yang batal politik singa, tidak. Ini perumpamaan ya. Maksudnya yang terjahat pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Itu. Apalagi kita manusia. Ya, kita lebih mulia daripada singa. Ya, jelas kita harus memaafkan. Ya, jadi singa saja disebut dengan raja hutan. Ya. Tidak, walaupun dia sejahat apapun, dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Dan dia maafkan ini berarti orang tuanya dapat pahala atau bagaimana Ustaz? Jelas dapat pahala. Dan juga itu juga mendidik dia. Besok-besok juga DP anak. Nah, kalau misalnya dia ada anak, ya dia maafkan ini Ustaz ya. Dia maafkan, tapi kemudian dia ulang lagi karena dia pasti papa memaafkan ini. Dia ulang lagi. Ya, ini bagaimana? Ini pertanyaan kedua kemudian muncul. Tali teh maaf ma de botah pohtuali. To mama apa pohtuali ulangi. Dia namanya juga dia manusia begitu, tapi apa yang dia buat sama orang tuanya pasti kedepannya, suatu saat juga kalau dia ada anaknya juga akan buat begitu sama dia. Ini kita harus ingat bersama juga kepada kita sebagai anak yang sering membantah orang tua. Suatu saat yuanu ma'awalao pasti potulia lihat itu. Papa bilang Allah Taala mau amila kan dia mau kasih lihat orang pastinya orang bikin orang. Dan itu beberapa itu saya lihat sendiri di dengan mata sendiri. Pernah terjadi di zaman Nabi mungkin seperti. Tidak, maksudnya di zaman kita sekarang. Ada orang yang dia masih kecil, dia durhaka sekali sama orang tuanya. Ya. Apa yang terjadi ketika dia ada anak? Anaknya itu yang durhaka sama dia. Nah, sekarang saya bilang begini, ente introspeksi dulu mungkin. Allah menghukum ente. Allah juga menghapuskan dosa ente, menegur ente karena itu durhaka ente dulu sama ente orang tua. Sekarang Allah tegur dengan cara begitu. Pertanyaan kedua nih Kak Bahat tadi mengenai ini misalnya ada orang tua yang punya anak mantu. Anak mantu ini sering menyiksa, sebenarnya menyiksa tidak juga, cuman sering menelantarkan anaknya, anak kandungnya, dan mabuk-mabukan di luar. Nah, ini apakah sebagai orang tua kandung daripada anak ini, apakah saya boleh mengambil anak saya? Karena kalau saya ngambil berarti ikut campur dalam rumah tangga mereka. Tidak, mengambil itu bukan berarti kita membubarkan rumah tangga. Cuman diambil, diamankan. Jadi baru kalau laki-laki datang dia dibina, bukan dimarah, bukan dipukul, dibina. Ini kita anak ada kasih nikah sama ente, bukan suruh pukul. Begitu. Ya, jadi diajar begitu dia. Jadi jangan dipukul, biar dia kalau dia biasanya dia minum miras dan lain sebagainya, dia dibina ya. Karena dia juga adalah bagian dari anak kita ya. Karena sudah nikah dengan anak kita berarti dia juga anak kita ya. Jangan ada pemilahan, oh dia buat anak mantu bukan anak kandung. Jadi dia juga dibina. Anggaplah dia sebagai anak kandung kita. Jadi kalau Mbak Bina Padia usahakan Mbak Bina tidak dalam keadaan mabok. Iya. Kalau misalnya dia ada mabok gitu orang bilang, "Ya pas mau marah." Jangan sampai seperti itu. Jadi itu intinya bahwa kita orang cari DP waktu sadar baru orang nasihat. Uti sebenarnya uti pio hingoli ini untuk kebaikan kalian. Gitu. Jadi dibina baik-baik dan jangan ada pemilahan. Biasanya terjadi wanutio botio mingo ela esi la patamu tadi binasakan. Kira-kira mau bohulio mepe. Kita ke penanya berikutnya yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Toduolo Tici. Ya. Langsung pertanyaan Pak Ustaz. Ya, Toduolo ya. Apakah Bang Pipo fitnah itu meracuni hati juga? Fitnah? Iya, pembawa fitnah itu. Pembawa fitnah. Iya, pembawa fitnah bisa meracuni hati juga. Ya. Terus yang kedua, kurang jelas di Cipe posisi mungkin tidak bagus kalau enggak di radio jaga mati-mati ya. Yang kedua. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam ya. Yang kedua. Lari-lari ini. Ya. Yang asal jangan bawa lompat. Ya.
langsung, apakah tukang fitnah itu termasuk bisa meracuni hati Iya, orang itu yang lain? pertama. Yang kedua? Yang kedua, apakah itu bisa meracuni, maka apa yang terjadi di tukang fitnah itu sebentar nanti, karena kerajaan mau deungwale mau fitnah. Iya. Bagaimana itu orang yang melakukan seperti itu? Iya, Tolong oke. pencerahannya Pak Ustaz. Iya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, fitnah itu tanda dia tidak mampu bersaing. Iya, orang kalau memfitnah dia tidak mampu bersaing. Dan cara dia bersaing karena dia tidak mampu bersaing, dia memfitnah, menjatuhkan orang. Jadi dengan cara begitu dia untuk bersaing, karena dia tidak mampu bersaing dengan otak juga, DP nalar juga di bawah. Jadi karena nalarnya di bawah, dia bersaingnya dengan memfitnah dia. Dia dari sisi, mohon maaf, dari sisi harta mungkin juga di bawah, akhirnya dia memfitnah. Oh, dia ini pakai tuyul segala macam. Difitnah lah bahwa dia, orang yang dia fitnah ini katanya pakai tuyul dan lain sebagainya. Karena apa? Dia dari sisi dia tidak mau mencari, dia tidak mau berpikir. Tugasnya hanya memfitnah orang. Artinya ketika dia melihat usahanya usahanya bagus, kemudian ada dapat beli ini, beli itu, beli ini, kemudian tali boma biaya tuyul tali. Itu berarti fitnah itu ya? Fitnah, iya. Kalaupun memang betul, ya biar nanti dia akan berjumpa dengan Allah, ya. Karena namanya juga kalau bicara kalau sudah piara tuyul berarti sudah syirik, ya. Sudah selesai. Ya. Dia tidak usah difitnah. Kita justru akan dapat dosa. Akan dapat dosa, ya. Kita dapat bias dosa. Biar dia yang dapat dosa. Jangan kita orang juga ikut-ikutan dapat dosa. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi fitnah ini sebuah hal yang berbahaya, dan makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Dan fitnah itu kalau orang membunuh itu dengan yang dibunuh adalah jasadnya, jasmaninya, maka kalau orang yang memfitnah itu yang dibunuh adalah karakter, pembunuhan karakter, ya. Jadi sehingga orang memfitnah itu lebih berbahaya, ya. Dan kita hati-hati untuk memfitnah orang. Iya, memfitnah orang karena sudah setengah mati akan dihapus. Iya. Sama dengan orang berbuang kapas dari atas, kemudian taruh ke sana di pohon-pohon, muka saya bersih, tidak boleh. Ya, pernah seorang Habib pernah ditanya, Bib, bagaimana saya mau minta maaf sama orang yang saya fitnah? Apa dia bilang begini, sama dengan ente buang sampah di rumah-rumah orang. Setelah ente buang sampah, ente kumpul ulang. 100 rumah itu ente buang akan sampah, baru ente kumpul ulang. Ya, begitulah susahnya ente memperbaiki. Kumpul ulang ini memang mau bersih kamar, tapi dia bau tak sisa. Itu yang jadi kita harus hati-hati. Seperti itu. Itu bahaya fitnah. Jadi memfitnah orang kadang mudah, tapi menghilangkan bekas itu yang orang sudah berapa orang kita ceritakan, karena ini kan menjalar terus. Jadi bilang piara tuyul, tak opor-opor terus ini isu piara tuyul ini. Sehingga yang membersihkan nama orang yang kita fitnah itu yang agak susah seperti itu. Na'udzubillah. Jadi dosanya orang yang tukang fitnah ini, bagusnya pertanyaannya Ci tadi, bahwa apakah memfitnah itu termasuk racun hati, itu maksudnya? Ya, ini bukan lagi racun hati, memang hatinya sudah hitam. Malah di oloma itu tadi ya. Ya, karena semuanya orang itu dipikir dengan negatif, bukan dengan positif lagi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Timama Fika, Tadul. Ada pertanyaan. Tadul ya. Ada seorang yang kena ditogel ini, Pak Gur. Ya, oke. Memang kena besar-besaran ini, baru data jauh ya. Baru ini uang dikasih sama orang-orang, kemudian dikasih sumbang di masjid. Ya, yang lain dia beli akang ilabulo. Ya. Baru bagaimana itu maknanya itu, Pak Guru? Apakah dia dapat pahala dari uang yang dia dapat judi itu ya? Iya, baru juga bagaimana orang yang mau terima ini uang. Ya, apakah ini uang kita bisa terima atau tidak? Karena kita orang tahu ini hasil togel. Iya.
Tapi karena memang butuh uang olo Pak Guru. Butuh uang. Olah ambil aja dia ambil bah kok dia dia potataya dia medo lo togelti. Kan biasanya seperti itu toh? Iya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pen bopo tali hau ma bolo he untuk lalala hilat itu dulu Ustaz. Bersedekah dengan hal yang haram itu sama saja dengan mencuci kain dengan kencing. Ya. Jadi walaupun tujuannya mencuci kain, tapi dengan kencing tetap juga dia tidak akan bersih. Iya. Ya. Tetap najis. Ya. Dia mal potabian, saya palipa. Patah memang palipa bohula, patah mau orang ada cuci dengan kincing. Ya. Otomatis tidak bisa sampai bisa sholat. Itu maksudnya. Ya. Sedekah itu hal yang baik. Mencuci itu kan sedekah. Ya, sedekah itu hal yang baik. Tapi yang dipergunakan dengan hal yang diharamkan. Karena dipergunakan hal yang diharamkan sama dengan yang kemarin kita bahas. Anjing ditukar dengan loyang. Bukan berarti sejadi loyang jadi halal, bukan begitu ya. Tetapi tetap hukum asalnya adalah haram. Sama juga dengan itu. Judi, ya, perjudian, walaupun dia sedekahkan hatta ke masjid sekalipun, tetap hukumnya adalah haram. Iya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ulo talo dung hati mata mani mama fika lo tuh tak ada data misalnya. Apa tadi mama fika bilang ke sana ada bilang pada di bapak talmi hau ambuti ati pokala Jawa ati. Baru dia bilang begini Ustaz. Bagaimana kan langsung lapor ti Ustaz bilang kari haram. Tadi tidak usah tidak kasih kita. Tidak kasih kita. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya diambil boleh tapi dengan syarat BK akang WC sepiteng. Ya, cuman itu. Jadi hal yang diharamkan kadangkala para ulama membolehkan. Pengecualian seperti itu. Pengecualian itu bisa dibelikan sesuatu hal yang dihinakan. Seperti WC, buat sepiteng atau beli keset kaki. Nah, itu hal yang dibolehkan. Jadi hanya hal-hal yang begitu yang bisa dibelikan bisa untuk belikan bola atau apa untuk pertandingan bola kaki tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Untuk keset yang mau membawa sekat-sekatnya karena sekat akan ingus misalnya boleh. Kalau ada ingus ya akan lenso begitu boleh Ustaz. Iya. Jadi hal yang dihinakan. Jadi bukan hal yang dimuliakan. Dia boleh bilakan kaligrafi, apalagi bilakan bantu akan di masjid itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bilakan hal-hal yang dihinakan. Kalau merokok kan tidak boleh Ustaz ya. Memilih akan rokok kan itu asap mau hirup juga kok. Jadi itu Mama Fika berarti pada intinya tetap akan jadi haram ya. Kalau dari sumbernya haram, walaupun ditukar dengan halal atau tujuannya baik tetap haram. Jadi kita menunggu pertanyaan selanjutnya di lain telepon. Ada mungkin sementara dengar dan silakan bertanya di 085171664994. Masih seputar mengenai yang akan racun hati yang kemudian menjadi racun untuk tubuh kita. Tadi Timama Fika sobatannya. Jadi saya sarankan kepada para pendengar, khususnya para penanya, kalau mau batanya kalau boleh jangan pakai nama asli orang tersebut. Misalnya kita pakai nama samaran, nama udara, atau lo tuh kampung di Ustadz. Nah, di kampung orang seperti ini jangan dekatkan karena kasihan nanti akan ada ketersinggungan dan yang kita carikan hukumnya, bukan orangnya yang kita sasar. Ya, bukan orangnya yang kita sasar, tapi bagaimana hukumnya dalam kedudukan dalam Islam. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi ini lewat WA, tapi mudah-mudahan bisa. Ada yang bertanya Ustadz, kalau dapat karena ditogel boleh mbak beli akang rokok? Rokok haram. Artinya ini kan dilarang ini kan kita orang meracuni tubuh kita ya. Kalau istilah di di hukum Indonesia ini sudah pasal berlapis. Iya. Mau taliku ini mau ali mungkin Ustadz ya. Jadi itu dulu silakan kita menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sambil sekarang sudah menunjukkan pukul 7:05 dan kita akan segera pamit Ustadz. Udah malam Jumat kita mungkin ada amalan-amalan di malam Jumat sebelum Ustadz ditutup ya. Sebagaimana biasa amalan-amalan itu pertama membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, yang kedua membaca surah Al-Kahfi
dan surah Yasin, Al-Kahfi dulu baru Yasin ya. Baru kemudian, karena kalau urutan itu surah itu Al-Kahfi dulu, baru Yasin. Jadi Al-Kahfi, baru kemudian Yasin, baru kemudian membaca memperbanyak sholawat, itu yang lebih bagus. Ya, taib. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.